Presiden Prabowo terancam dimakzulkan, TNI siaga 1. Ancaman pemakzulan Presiden Prabowo diucapkan oleh Majen Purnawirawan Sunarko. Menurutnya Presiden Prabowo sudah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat harus bersatu, cari pengganti yang lebih. Iya, bersatu rakyat, nyari ikau, ngeplak ikau, mis kumis. Ini model si kumis ini ditangkap ini. Selesai urusan. Aman negara ini tanpa orang-orang macam si kumis. Nggak peduli mau sekalipun dia dari mantan purnawirawan, kalau nggak mendidik, tangkap. Tangkap Pak Prabowo, perintahkan Panglima TNI, Kapolri ya. Ini si kumis nih kalau udah menuju ke makar, kalau memang dia mau makar, tangkap dia. Kalau memang kau punya kemampuan untuk memakzulkan presiden yang dipilih rakyat 58%, coba kau tunjukkan kemampuanmu ya. Gak usah dengan bacot doang, kau modal kumis aja kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Purnawirawan modal kumis doang. Kumis saja yang ditebalin ya, yang terus-terusan bacot agar Prabowo dimakzulkan. Dulu Gibran yang ingin dimakzulkan, tetapi sekarang Prabowo. Dan seperti dugaan banyak netizen, semakin tebal dan panjang kumis dan jenggot seseorang, maka semakin koplak tingkat intelijensinya. Katanya sih begitu ya, walaupun saya sebetulnya tidak percaya. Tetapi khusus untuk si Purnawirawan yang satu ini, menurut saya pernyataan tersebut sangat benar. Jadi walaupun sudah lama dia menyampaikan menyampaikan hasutannya ini, tetapi hingga saat ini masih banyak netizen yang mengomentarinya ya, dan tidak sedikit yang menyebut bahwa mereka adalah golongan mungkin saja gitu ya, agen-agen asing yang bertujuan sengaja merusak bangsa dan negara ini. Kata netizen, langsung tangkap saja, cukur kumisnya sampai habis biar waras otaknya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Presiden Prabowo terancam dimakzulkan, TNI siaga 1. Ancaman pemakzulan Presiden Prabowo diucapkan oleh Majen Purnawirawan Sunarko. Menurutnya Presiden Prabowo sudah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar amanat rakyat. Pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makzul Bapak, sebagusnya sebelum dimakzulkan Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Selain Sunarko, ada juga Kone Bakri yang menyatakan Indonesia 3 bulan ke depan tidak akan baik-baik saja. Indonesia 3 bulan lagi nih, itu pun kalau udah bagus ya. Tapi ketika dolar mencapai 22.000 nggak bisa kita tahan, Indonesia selesai. Sebagai informasi tambahan, Koni ini beberapa hari sebelumnya tampil di podcast Dennis Wargo, namun videonya sudah dihapus karena ada ucapannya yang terbukti menyebarkan hoax atau menyebarkan informasi yang menyesatkan. Jadi langkah Panglima TNI untuk menetapkan status siaga 1 sudah tepat. Selain mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah, siaga 1 juga berguna untuk menjaga stabilitas negara dari ancaman dalam negeri. Oleh karena itu, perlu ditopang dengan perangkat pertahanan yang memadai, seperti yang dikembangkan oleh perusahaan industri pertahanan nasional Syarif Defense. Ada Battlefield Management System, ada BAK, TAKA, dan produk lainnya yang berguna untuk memperkuat pertahanan dalam negeri. Iya udah, makzulkan aja kalau kalian mampu ya kan. Presiden bukan orang bodoh dan pemerintah bukan tidak tahu ya rencana-rencana kalian. Kau pikir negara ini ya kan yang ngurusin cuma 1-2 orang aja, presiden aja. Banyak ya kan, pembantu-pembantunya, intelijennya itu ribuan dari berbagai matra. Mereka udah tahu. Kemarin aja Panglima TNI sudah menyampaikan kondisi darurat 1 ya kan, tadi terkait bangsa dan negara ini, iya toh? Iya,
Kalau mau makzulkan aja kalau kalian mampu ya, biar didor kalian itu. Lanjut. Rakyat harus bersatu. Cari pengganti yang lebih. Iya, bersatu rakyat nyari kau, ngeplak kau, mis kumis. Ini model si kumis ini ditangkap ini. Selesai urusan. Aman negara ini tanpa orang-orang macam si kumis. Nggak peduli mau sekalipun dia dari mantan purnawirawan, kalau nggak mendidik, tangkap. Tangkap Pak Prabowo, perintahkan Panglima TNI, Kapolri ya. Ini si kumis nih kalau udah menuju ke makar, kalau memang dia mau makar, tangkap dia. Manusia tak berguna ini. Iya, seharusnya mantan purnawirawan itu bisa mendidik, mengajak anak bangsa, memajukan bangsa, bukan malah jadi provokator. Iya, mana wibawamu, mis kumis? Iya, mana korsamu kalau seperti itu? Untuk kepentingan siapa Anda seperti itu, mis kumis? Untuk asingnya, asing, oligarki kan? Buat kacau aja, mis kumis. Jadi pada kesempatan ini, kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah Sedikit-sedikit bawa rakyat. Rakyat yang jadi kambing hitam. Kalau ada pertanyaan rakyat yang mana? Rakyat mulu sedikit. Berkelompok. Bisa dihitung pakai jari. Segelintir orang. Dibandingkan sama rakyatnya Pak Prabowo 58%. Gabungan sama rakyatnya Pak Jokowi. Coba dari 100%. 100 dikurang 58, 42. Anda 42% itu pun terbagi. Rakyat yang mana yang Anda maksud? Sosok mantan purnawirawan. Tapi lihatlah, huru hara dibuat. Buat reco aja. Gitu katanya mantan purnawirawan. Nggak pantas yang Anda sandang itu purnawirawan kalau model seperti ini. Yang direcokin sesama mantan purnawirawan. Sama-sama dari Angkatan Darat. Pak Prabowo mantan mantan militer. Pak Kumis mantan militer. Setidaknya udah nggak punya prestasi dulu di masa aktif. Udah purnawirawan, jangan buat ribut. Coba seperti ini ya. Ribut sesama anak bangsa gara-gara Anda. Iya, ribut sesama anak bangsa, recok gara-gara Anda. Waktu aktif pun gak ada prestasi yang ditorehkan. Yang ada buat masalah. Yang menjamin masalahmu Pak Luhut Binsar Panjaitan beserta Panglima. Kalau nggak keluar, negara menghukummu. Cobalah. Sekarang sudah purnawirawan, buat masalah, buat onar, buat huru-hara. Inikah contoh yang baik? Seharusnya mantan purnawirawan itu bisa menjadi contoh yang baik untuk generasi penerus, untuk anak bangsa. Tobat sudah tua, nggak dibawa mampus itu. Pangkat, kedudukan itu nggak dibawa mati. Orang mampus itu, orang mati, meninggalkan apa? Namamu lu udah buruk. Itu di mbak Google tuh masih lengket namamu. Ya, track recordmu tuh buruk. Ya, kasus apa? Senjata kan pada waktu itu. Mis kumis. Gini orang mau menghargai mantan purnawirawan kalau seperti ini. Hanya bisa buat gaduh. Kalau aku sorry ya. Bukan levelku untuk menghargai orang-orang seperti ini. Anda itu memecah belah anak bangsa. Bukan mempersatukan. Nggak dapat kue. Ngomong baik-baik sama Pak Prabowo kenapa? Ada pula presiden yang dipilih oleh rakyat. Mau digonta-ganti. Emang macam ganti kutang sama BH. Macam ganti baju emang. Ya, enak gitu. Saya enak udelmu. Mikir. Ya. Negara ini bukan milik perorangan. Bukan milik ini, milik itu. Milik kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Ya. Bukan saya enak udelnya mau gonta-ganti. Nggak pas ganti. Siapa emang yang mau diganti? Kalau memang punya jagoan nanti kita bertarung lagi di 2024. Unggulkan, majukan. 2029. Salah saya ngomong. Iya dong, kalau lihat orang-orang seperti ini. 2024 udah kalah jagoanmu. Nanti 2029 suruh maju lagi. Bisa dipilih nggak sama rakyat? Rakyat yang menentukan. Ya. Bukan ada dari ini dari itu. Hargai, hormati rakyat.
Saya aja yang bukan pemilih Bapak Prabowo menghargai. Karena itu saudara, sahabat sebangsa dan setanah air yang memilih Pak Prabowo 58%. Itu saudara kita semua. Ya. Ini terkhusus untuk Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia hari ini yang menjabat. Ya, pemerintahan Pak Prabowo. Ini model-model orang seperti ini nggak usah pandang bulu, Pak. Jangan mentang karena mantan ini, mantan itu, mantan purnawirawan. Ya, kalau melanggar sikat, Pak, bersihkan. Kita anak bangsa yang sehat, yang waras, nggak perlu lihat ini mantan-mantan purnawirawan seperti ini. Buat kacau aja. Iya, nek lihatnya, asik dia lagi. Iya, macam nggak ada orang lain. Kemarin sudah siapa itu? Hari ini dia lagi. Besok entah siapa lagi. Pak Sunarko udah tua, sadar. Ya, contoh mantan purnawirawan yang lain tuh yang baik, yang kesatria. Ya, mau saya sebutkan lagi. Contoh yang lain, yang baik-baik itu Pak Andika Perkasa, beliau contoh. Itu baru seorang kesatria. Ini asal nggak dapat jabatan kursi, jingkrak sana jingkrak sini macam kucing kebakaran jenggot. Iya, padahal sama-sama dari angkatan darat. Ini mengatasnamakan rakyat, sikit-sikit rakyat. Iya, entah rakyat yang mana. Oke ya, untuk Bapak Haji Prabowo Subianto sekali lagi, ini model-model orang seperti ini bersihkan, Pak. Nggak usah tebang pilih. Melanggar hukum harus diproses menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nggak usah pandang bulu, sikat aja, Pak. Salam sehat, salam hormat, tetap sehat Bapak Haji Prabowo Subianto, ya, beserta jajarannya. Hidup TNI Polri, merdeka. Miss Kumis, kalau saya kenal sama si Kumis ini, ya kan, tahu rumahnya, maka saya akan nyamperin dia, ya, akan saya datangi rumahnya. Inilah yang disampaikan oleh netizen, ya kan, yang saya kutip kembali, bukan saya, ya kan. Didatangi mau ngapain, Bang? Mau saya cukur kumisnya itu, ya kan, saya bawakan alat potong, ya, gunting. Biar cerdas sedikit dia, ya, biar waras. Karena kalau terlalu tebal kumisnya, terlalu panjang, itu intelijensinya itu semakin menurun. Karena nutrisi buat otak itu diambil oleh si kumisnya itu. Lanjut. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjul. Kumis tua bangka Kima. Kalau memang kau punya kemampuan untuk memakjulkan presiden yang dipilih rakyat 58%, coba kau tunjukkan kemampuanmu, ya. Gak usah dengan bacot doang, kau modal kumis saja kau Kima, ya. Presiden itu dipilih rakyat 58%. Oke? Jangan kau anggap semudah itu memakjulkan. Aku rasa otakmu itu, ya, isinya jamban. Itulah makanya kau sangat tolol, sangat goblok, ya. Kau kira semudah itu? Tunjukkan coba. Kau yang memakjulkan presiden atau kau yang hancur, ya? Bacot belagu banget kau ini. Kamu cuma sampah dibandingkan presiden. Sampah, ya, kumis pukimaknya. Cuma sampah kamu, ya. Jangan sok penting kau, jangan sok hebat kau, ya. Jadi kalau kau mampu, coba silahkan. Atau coba kau datang ke tempat presiden sana tuh, ya. Kambalang atau ke istana sana. Berhadapan dengan Pak Prabowo tuh. Mampu nggak kau? Nggak mampu kau, ya. Cuma biar teriak-teriak aja kau di luar kau, ya. Macam guka aja kau. Kimak kau ini. Tua bangka nggak tahu diri kau nih, ya. Macam guguk katanya. Waduh. Ya, sebelumnya saya disclaimer teman-teman, ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kata-kata mutiara yang muncul dalam video yang baru saja kita saksikan. Ya, tolong dilewati, di skip, jangan diikuti, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh netizen barusan, intinya, ya, isi komentarnya saya sangat sependapat 100.000 triliun %. Kalau memang kalian ingin memakjulkan presiden, udah makjulin aja biar kita ngeliat gitu loh. Jangan cuma bacot-bacot aja, jangan cuma menghasut. Kumis aja dipanjangin kau itu. Lanjut. Program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini tidak ada yang baik. Semuanya program salah, kebijakan yang salah,
dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi itu menurut mereka pembenci, kaum-kaum yang sakit hati. Mereka itu selalu menggunakan segala cara untuk melakukan makar. Mereka mencoba melalui isu MBG dan BOP untuk melakukan makar. Ada dua kelompok, ada yang tua dan ada yang muda. Yang muda sok-sok pintar, yang tua pun berasa seperti ini negeri cuma dia sendiri yang punya. Jadi ngomong seenak-enaknya. Selama ini masyarakat mayoritas pendukung Prabowo Gibran itu bersabar karena menghormati hukum di negeri ini. Makanya bersabar. Tapi kesabaran orang itu ada batasnya. Dan bukan tidak mungkin pada akhirnya pendukung Prabowo Gibran akan turun ke jalan membasmi para makar ini. Karena sudah muak mereka-mereka saja yang berulah di negeri ini, yang membuat berisik negeri ini. Selama ini kita itu menahan diri hanya karena ingin pemerintahan ini berjalan dengan baik. Tapi mereka selalu mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran demi kepentingan mereka sendiri. Emangnya mereka pikir ketika negeri ini chaos, rakyatnya akan makmur? Tidak. Yang ada malah makin susah. Hanya demi kepentingan mereka, mereka ingin mengorbankan rakyat-rakyat Indonesia. Ini benar-benar kejahatan. Kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Loh, mereka itu, makanya kan banyak yang ngomong. Patut diduga mereka sebetulnya adalah agen-agen asing. Mereka membacot berkoar-koar itu karena kepentingan asing, karena nggak masuk akal gitu loh. Purnawirawan jenderal di Indonesia ini nggak 1-2 ya kan, ratusan. Tapi kenapa hanya sedikit saja yang masih aktif aja ya kan? Dan jelas gitu loh arah perjuangannya ya kan, memakzulkan Gibran ya kan, kemudian digantikan Abah. Nah sekarang memakzulkan Prabowo. Udah jelas mereka ini membawa misi-misi tertentu ya toh. Maka kita patut mencurigai seperti yang disampaikan oleh banyak netizen, sedang ada agenda terselubung lah dari luar negeri untuk merusak bangsa dan negara ini. Kita patut mencurigai mereka adalah bagian dari agen-agen tersebut. Saya tidak menuduh ya, saya cuma mencurigai dan mengajak kita semua untuk waspada. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.